Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Pada hari ini Jumat 27 Januari 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dalam sudut pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, beberapa waktu lalu kabar kehamilan ratusan pelajar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggegerkan warganet. Hal itu diketahui setelah mereka rame-rame mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Kasus di Ponorogo itu rupanya merupakan fenomena gunung es. Pasalnya, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 15.212 putusan kasus dispensasi nikah di seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Dikutip dari akun Instagram @malangraya-info, penyebab tingginya angka pengajuan dispensasi nikah dikarenakan pihak perempuan hamil duluan. Angkanya bahkan mencapai 80%. Mengapa kondisi yang sangat memprihatinkan di kalangan remaja atau pelajar di atas bisa terjadi? Apakah ini potret kegagalan sistem pergaulan dan pendidikan sekuler? Apa urgensi penerapan sistem pendidikan Islam? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Suwadi Basri dari El Harokah Research Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mas Nanang. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Nah Ustadz, moral pelajar atau remaja Indonesia ini kian kritis. Salah satunya adalah adanya ribuan pelajar SMP SMA di Jawa Timur yang meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil duluan sebelum menikah. Bagaimana fakta di lapangan, Ustaz? Dan mengapa kondisi yang sangat memprihatinkan di kalangan remaja dan pelajar di atas bisa terjadi, Ustaz? Iya, tentu apa yang kemarin viral itu cukup mencengangkan kita ya, bahwa eh, ternyata angka dispensasi nikah di Jawa Timur itu angkanya sampai, ya kalau kita akumulasi ada sekitar 15.000 ya. Eh, dan itu baru yang resmi ya, artinya resmi mengajukan untuk dispensasi nikah. Padahal kita tahu bahwa di luar sana itu masih ada juga yang katakanlah tidak mengajukan ya, dispensasi itu. Artinya memang kalau kita bicara dalam konteks ancaman ini memang sudah cukup mengancam. Itu kan baru di Jawa Timur saja ya angkanya yang kemarin baru dipublish ya. Padahal di daerah-daerah lain kurang lebih sama kasusnya gitu. Ya, jadi ini sudah menjadi satu warning yang sangat berbahaya gitu. Nah, eh, tapi lepas daripada soal data itu, kita eh, justru dihadapkan pada satu persoalan yang saya kira cukup serius, betapa bahwa sistem pendidikan kita ini memang sudah sedemikian sangat rapuhnya ya, bahwa pendidikan itu kemudian didesain untuk pembentukan karakter dan kepribadian generasi didik itu sekarang justru malah kita menemukan data-data yang semacam ini gitu ya. Dan yang lebih miris lagi ya, yang semakin menunjukkan betapa keadaannya itu sangat mencemaskan ya. Jadi saya ingat dulu sekitar berapa ya, 5 atau 6 tahun yang lalu di Malang misalnya, saya baca salah satu hasil penelitian gitu ya,
yang juga cukup mengagetkan bahwa perilaku seksual yang dilakukan oleh eh, mahasiswa itu telah terjadi perubahan value, perubahan sudut pandang, ya. Jadi sebelumnya itu disebutkan bahwa kebanyakan perilaku seks itu terjadi pada orang-orang yang katakanlah terhimpit, ya, terhimpit dengan kebutuhan kebutuhan ekonomi, kemudian mereka melampiaskan uh, uh, apa namanya mereka memenuhi kebutuhan mereka itu dengan jalan-jalan yang semacam itu. Tetapi perilaku mahasiswa yang ditemukan di dalam disertasi itu menyebutkan bahwa uh, kebanyakan mahasiswi, ya, melakukan yang semacam itu karena dorongan materi dalam pengertian gaya hidup, ya. Pengen punya gadget yang bagus, pengen punya uh, apa memiliki teknologi-teknologi kekinian dan seterusnya. Kemudian mereka rela melakukan itu dengan sangat sukarela begitu. Nah, tapi itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dan yang mencengangkan sekarang bahwa perilaku yang semacam itu tidak hanya terjadi pada mahasiswi, ya kan, atau mahasiswa dulu, ya, tapi itu juga sudah terjadi pada generasi-generasi yang di bawahnya lagi, ya, anak SMA, ya, kemudian SMP, bahkan yang terakhir kita mendengar dari berita bahwa ada anak ada anak usia 8 tahun, ya, kisarannya itu sekitar ya kelas 2 atau kelas 3 SD gitu kan, yang kemudian memperkosa anak TK gitu, ya. Jadi ini adalah fakta-fakta yang kemudian dihadapkan kepada kita dan menunjukkan betapa bahwa sistem pendidikan kita itu sudah sedemikian rapuhnya, Mas. Iya, baik Ustadz. Ini ngeri sekali ya. Jadi kalau dulu ada istilah cewek matre. Iya, Cewek matre itu cewek yang menjual harga dirinya untuk matre, ya. Bukan materai, tapi matre. Nah, ya. lanjutnya Ustaz. Bagaimana potret kegagalan sistem pergaulan dan pendidikan sekuler saat ini? Dan bagaimana kritik Ustadz atas visi pendidikan Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ustadz? Iya. Nah, itu juga yang kemudian menimbulkan tanda tanya kita sekarang ini kan, bahwa eh, kasus itu sudah sedemikian berat, sudah sedemikian parah, tetapi sampai ini hari tidak ada satupun kan pejabat atau otoritas yang berwenang itu tampil misalnya ke depan publik untuk menjelaskan ini ada apa sebenarnya yang sedang terjadi ini. Kenapa kok marak sekali kasus-kasus orang menuntut dispensasi untuk menikah, gitu, ya kan? Uh, jadi ini yang kemudian menjadi menjadi satu tanda tanya besar gitu. Jadi mau dibawa kemana sesungguhnya sistem pendidikan kita? Memang ada kemarin kalau kita baca pencanangan, ya, yang disebut dengan peta jalan pendidikan nasional PJPN itu yang digagas untuk tahun 2000 sampai 2035, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, dan ini yang kemudian memantik respon besar dari segenap komponen umat, ya, khususnya umat Islam, karena di dalam peta jalan itu tidak atau dihapus frase agama di dalamnya gitu, ya kan? Jadi seolah-olah ingin menegaskan bahwa sesungguhnya sistem pendidikan kita sekarang ini mau diarahkan, mau digiring itu kepada satu sistem pendidikan yang niragama gitu, ya, yang niragama. Jadi agama itu kemudian dikesampingkan dengan berbagai macam alasan, ya, soal penguasaan teknologi, soal perubahan sumber daya ekonomi, ya, soal soal macam-macam gitu kan, yang seolah-olah eh, menegaskan bahwa di dalam konteks pendidikan sekarang itu agama itu sudah tidak lagi memiliki tempat, memiliki posisi gitu, ya. Memang sempat kemudian di apa di apa di apa istilahnya diperbaharui, ya, diperbaiki, ya, tetapi intensinya yang kita lihat justru
pendidikan itu justru mengarah kepada kehidupan yang sekuler. Jadi kalau di dalam kehidupan sekuler itu kan ada satu prinsip yang uh, apa namanya yang uh, tercover itu di dalam satu istilah yang disebut dengan carpe diem. Ya kalau orang Jawa menyebutnya itu carpe diem gitu. Carpe diem agak mirip-mirip ya. Nah carpe diem itu artinya apa? Artinya orang itu kemudian didorong untuk pemenuhan hasrat sensual tanpa dia kemudian memikirkan efek atau akibatnya di masa yang akan datang gitu. Ya, jadi hal-hal yang ya kalau di dalam istilah terjemahan literalnya itu ya nikmatilah hari ini gitu ya. Apa yang terjadi besok ya dipikirkan besok gitu. Ya, makanya itu yang saya juga kemudian akhirnya melihat kenapa orang-orang yang selama ini ya cenderung eh, anti terhadap agama bahkan mungkin di balik eh, eh, apa perancang ya peta jalan pendidikan nasional ya justru hari ini tidak menunjukkan batang hidungnya ke publik gitu ya seolah-olah kayak ingin lepas tanggung jawab dari implikasi atau dampak dari buruknya pengaturan sistem pendidikan ini gitu ya kan padahal kita tahu bahwa implikasi itu sangat sangat berat sekali kan ya misalnya kalau kita baca di pernyataan dari KPPA itu yang menyebutkan bahwa besar sekali tekanan yang dihadapi oleh anak-anak ini ya akibat eh, kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya kan jadi masa depan mereka ibaratnya itu sudah hilang ya lingkungan juga cenderung untuk tidak bisa menerima di sisi lain juga mereka juga belum bisa dibebani dengan tanggung jawab untuk pemenuhan. Jadi hal yang dibayangkan secara ideal bahwa misalnya seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga berangkat ke kantor mencium kening istrinya, kemudian setelah itu pulang dicium lagi kening istrinya, ya suasana harmonis seperti itu sepertinya sudah jauh daripada bayangan generasi-generasi sekarang begitu, ya, dan berubah menjadi tekanan-tekanan. Itu saya kira yang kemudian menjadi patut untuk kemudian kita kritisi peta jalan semacam semacam ini gitu. Padahal di sisi lain tadi saya sebutkan bahwa kita itu sudah tidak lagi punya perangkat apapun untuk menyelesaikan problem ini kecuali kembali kepada basis yang paling fundamental yaitu basis agama gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu misalnya kami ya sempat berdiskusi dengan dengan penanggung jawab sekolah ya eh, yang kemudian misalnya di sekolahnya itu digalakkan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan gitu kan. Nah, ini di sekolah negeri gitu ya. Saya juga surprise juga gitu anak-anak suruh suruh sholat duha, suruh sholat tahajud, kemudian baca Quran bersama-sama. Saya tanya kenapa kok digagas program kayak gini? Ya mereka menyebut bahwa kalau tidak dengan begini kita sudah tidak lagi tahu caranya gimana caranya untuk membentuk karakter karakter anak didik gitu ya gimana caranya supaya mereka tidak nyontek gimana caranya supaya mereka tidak pacaran gimana caranya supaya mereka tidak berhubungan ya uh, yang tidak diinginkan itu ya kecuali dengan basis fondasi agama. Nah ini hari yang sering kemudian menjadi uh, menjadi keluhan dari publik bahwa sudahlah kita dihadapkan pada fenomena semacam ini ternyata agama ya yang dalam hal ini hadir untuk memberikan pemecahan terhadap solusi itu justru dianggap sebagai sesuatu yang mengancam dengan berbagai macam label-label ya radikalisme ya. Jadi kalau ada anak didik berubah jadi baik disebut terpapar radikalisme, tapi tidak pernah disebut bahwa anak-anak sekarang itu sedang terpapar oleh apa yang disebut dengan liberalisme yang bahayanya itu sudah di depan mata gitu. Ya, gitu. Jadi saya kira itu yang kemudian patut menjadi koreksi sehingga kita harus melakukan apa
ya kalau orang nggak suka, tapi memang kita perlu revolusi besar-besaran untuk dunia pendidikan begitu ya. Harus ditata ulang. Ya, baik, Ustaz. Lantas, apa solusi mengatasi dekadensi moral di kalangan remaja yang semakin parah ini? Ya, Oke. menyambung dari itu, terus bagaimana? Ya, kalau kita kan bicara tentang Islam, kata Ustaz tadi, memang nggak bisa kalau nggak kembali pada Islam. Nah, pada masa khilafah, itu bagaimana sistem pendidikannya, Ustaz? Iya. Silakan. Eh, jadi kalau kembali kepada persoalan tadi di awal yang saya sebutkan bahwa ini terjadi karena memang sistem pendidikan kita itu didesain sekuler gitu ya. Berarti kalau kemudian kita ingin tanya apa solusinya yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya dekadensi moral ya semacam itu, ya kita harus menghadirkan kembali satu sistem pendidikan yang tidak sekuler. Kalau kita bicara sistem pendidikan yang tidak sekuler, berarti itu kembali kepada sistem agama, sistem Islam gitu ya. Nah, maka menurut saya bukan hanya harus dipinggirkan agama itu, tetapi dia harus diperluas ya, dimensinya diperluas, cakupannya ya, sedemikian sehingga bahwa bahkan kemudian pembinaan-pembinaan Islam itu mampu menghasilkan apa karakter-karakter eh, anak didik itu yang memiliki kepribadian Islam ya, yang dia memiliki akliyah dan dia memiliki nafsiyah yang Islamiah, bukan bukan kepribadian yang terpecah ya, bukan kepribadian yang split gitu. Jadi saya kira memang harus ada perluasan. Bisa harus ditumbuhkan apa yang kemudian disebut dengan eh, apa namanya lingkungan ya. Jadi lingkungan itu artinya komunitas ya. Kemudian jadi kalau saya pernah sempat mengusulkan kepada salah satu sekolah, memang perlu ada pembinaan yang sifatnya khusus dan intensif ya. Yang kalau dalam istilah kita itu kita sebut dengan talakian fikrian gitu ya. Sehingga anak didik itu mereka eh, membangun pondasi ya, masa depannya itu di atas satu pondasi yang kuat, yaitu pondasi tauhid gitu ya. Karena dorongan pondasi tauhid itulah maka kemudian mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dianggap tercela. Zina itu kan adalah satu perbuatan yang tercela ya. Kemudian juga termasuk kejahatan-kejahatan yang lain seperti aborsi ya, narkoba, kemudian juga apa namanya premanisme di sekolah, itu kan tindakan-tindakan yang amoral kan sebetulnya ya, dan itu hanya bisa ditanggulangi itu dengan pembentukan karakter anak didik itu yang dia memiliki saksiyah Islamiyah gitu. Dia tahu mana yang baik dan dia tahu mana yang buruk gitu. Maka ini peran yang kemudian bisa kita lakukan untuk uh, langsung kepada mengena kepada individu-individu. Tetapi di sisi lain juga yang kemudian patut kita pikirkan adalah jadi seksual itu kan sesuatu yang muncul karena adanya rangsangan dari luar gitu kan, ya kan. Jadi ada stimulus ya. Jadi kalau guyonannya dulu orang itu karena sisi stimulus lewat maka muncullah stimulus kan begitu. Ya. Jadi eh, sehingga rangsangan-rangsangan seperti ini itu yang kemudian harus diatur sedemikian rupa oleh komunitas termasuk juga oleh otoritas sedemikian sehingga kemudian rangsangan-rangsangan itu tidak muncul gitu. Ya, makanya ini harus satu paket juga dengan yang kita sebut dengan sistem pergaulan ya, sistem pergaulan, kemudian mengatur kapan laki-laki dan perempuan itu dia berinteraksi, kemudian sistem pendidikannya juga merancang untuk bagaimana anak didik itu dia menguasai berbagai macam bidang seperti sains, teknologi, ya kan, kemudian ilmu-ilmu eksak, tetapi tetap harus ditopang dengan nilai-nilai Islam gitu. Ini yang saya kira hari ini jarang ya. Misalnya kalau kita bertumbuh pada PJPN itu justru yang dikejar itu hal-hal yang sifatnya material tanpa kemudian mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai value gitu ya.
Eh, sehingga kebayang bahwa implikasinya ke depan itu akan sangat berbahaya sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang kalau tiba-tiba dia menguasai teknologi nuklir, tapi dia tidak dibimbing agama, gitu, ya kan? Atau generasi yang dikuasai atau didesain dengan orang-orang yang tidak memiliki moral, tidak memiliki akhlak, itu kemudian bisa menimbulkan satu masalah yang sangat serius. Nah, karena itu tadi saya sebut bahwa sistem pendidikan Islam ini memang dia harus diperluas, ya kan? Bahkan didorong dan disupport oleh negara. Nah, tetapi sistem pendidikan itu juga sistem pergaulan, ya, itu hanya bisa berjalan ideal itu di dalam satu sistem pemerintahan yang memang menjadikan pendidikan itu didedikasikan untuk tujuan kepribadian tadi itu, gitu. Dan itulah yang kita sebut dengan sistem pemerintahan Islam, gitu. Ya, tanpa ada sistem pemerintahan Islam maka tidak mungkin hal-hal yang kita bayangkan ideal tadi itu bisa berjalan dengan sepenuhnya. Mungkin ada efeknya dikit-dikit, tapi secara sepenuhnya tidak akan mungkin. Nah, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan di era Islam atau pada masa Islam, kita bisa menemukan bahwa pada masa kehilafan Islam itu sistem pendidikan itu mengalami puncak kecemerlangan yang luar biasa, ya, yang itu ditandai dengan misalnya tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan, ya, majelis-majelis ilmu pengetahuan serta lahirnya ulama dan ilmuwan yang pakar, ya, di dalam berbagai macam disiplin pengetahuan, gitu. Jadi dalam sejarah Islam kita tidak mengenal ada segregasi, gitu, ya. Seorang ahli, ya, seorang ulama dia bisa menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ya. Nah, termasuk juga eh, dalam sejarah khilafah kita bisa melihat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan itu yang kemudian diwujudkan, ya. Eh, Termasuk juga literasi warga negaranya, ya. Banyak sekali karya-karya yang kemudian dihasilkan dari generasi-generasi Islam, ya, yang capaian mereka itu jauh lebih tinggi daripada apa yang dicapai oleh Eropa zaman sekarang, ya. Misalnya perpustakaan umum di Cordoba di Andalusia dia memiliki lebih dari 400.000 buku, ya, dan jumlah ini tergolong yang terbesar kalau kita bicara ukuran untuk zaman itu. Termasuk perpustakaan Al-Hakim, ya, ada 40 ruangan yang di setiap ruangan itu berisi 18.000 judul buku, ya. Dan kalau kita bicara produktivitas sampai sekarang pun juga produktivitas juga masih tetap ada di tengah-tengah umat Islam. Artinya secara SDM insya Allah kita tidak pernah bakal kehabisan sumber daya. Nah, kemudian pada masa khilafah juga lahir banyak ulama di bidang sakofa Islam, ya, filosofi Islam. Karena prinsipnya kalau di dalam Islam itu masjul mada bil ruh, ya. Jadi mengintegrasikan antara materi dengan ruh, ya. Karena setiap ilmu apapun itu senantiasa akan dikaitkan dengan kesadaran akan hubungan dia dengan sang pencipta. Maka inilah yang kemudian menjadi driving motivation, driving motif dari segala macam penguasaan-penguasaan ilmu yang ada, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan dan kecemerlangan, ya, di dalam sistem khilafah itu bukan hanya bisa kita ukur dari aspek-aspek yang sifat materi saja, tetapi kita bisa lihat juga dari aspek SDM yang berkualitas yang mampu dihasilkan dan ditelurkan oleh Islam, ya, sehingga kemudian eh, mereka mendorong, ya, orang-orang di luar daripada mereka itu untuk kemudian mencari ilmu kepada mereka, gitu, ya. Sehingga apa yang kemudian dikatakan oleh salah seorang cendekiawan Barat, ya, misalnya Montgomery Watt, dia mengatakan bahwa cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa yang sekarang ini itu bukan apa-apa tanpa dinamonya berupa dukungan daripada peradaban Islam, gitu, ya. Jadi ini yang kemudian bisa kita lihat di dalam bentang sejarah, bisa kita lihat di dalam dorongan-dorongan yang sifatnya normatif di dalam kitab suci, termasuk juga secara faktual bisa kita lihat kemampuannya itu di dalam mengatasi problem-problem remaja masa kini.
Jadi kuncinya terapkan sistem pendidikan, terapkan sistem pergaulan, dan jangan lupa terapkan metode penerapan kedua sistem itu di dalam sistem pemerintahan Islam. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Semoga ini menjadi masukan bagi para generasi muda kita, juga bagi para pendidik untuk lebih memperhatikan faktor moral, faktor pendidikan agama, bukan saja faktor pendidikan eksak atau yang non agama. Karena banyak ya mereka yang jenius dalam bidang eksak tapi minus dalam bidang keislaman, akhirnya menjadi koruptor yang psikopat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ustaz Basri. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah dan semoga diberikan rezeki yang halal barokah yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses dan sehat selalu Ustaz. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nastiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.